Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur mari kita lafazkan ke rahman alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Nur Kurnia dengan NIM 24144026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Quran surah Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Baiklah, yang pertama saya ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina amam fa'akhazahumul muttawfanu wa hum zalimun. Selanjutnya ayat 15 yaitu fa'anjainahu wa ashaba wasafinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Arti dari surah Al-Ankabut ayat 14 yaitu, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Arti dari surah Al-Ankabut ayat 15 yaitu, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Selanjutnya adapun asbabun nusul ayat Al-Ankabut ayat 14 dan 15 yaitu, surah Al-Ankabut merupakan surah Makkiyah yang banyak bicara tentang ujian keimanan, keteguhan hati, serta kisah para nabi dalam menghadapi penentangan dari kaumnya. Secara umum, surah ini diturunkan untuk meneguhkan hati Rasulullah dan kaum muslimin yang saat itu tengah menghadapi berbagai cobaan dalam kaum Quraisy di Mekah. Menurut para mufassir seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, As-Sudhi, tidak terdapat riwayat khusus yang menjelaskan sebab turunnya atau disebut dengan asbabun nusul ayat ini secara langsung. Namun para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan sebagai penghibur dan pengetahuan bagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang sedang mengalami ketekanan dan siksaan dari kaum Quraisy di Mekah. Menurut Imam Jalaluddin Asyuti dalam Lubabun Nuzul fi asbabin nuzul tidak terdapat riwayat khusus yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini secara langsung. Namun ayat ini diturunkan dalam konteks menguatkan hati Rasulullah. Adapun penafsiran surah Al-Ankabut ayat 14 dan 15 yaitu, ada tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada kaumnya dan berdakwah selama 950 tahun. Namun hanya sedikit yang beriman kepadanya. Lamanya masa dakwah tersebut menggambarkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi penolakan dan ejekan dari kaum yang keras kepala. Adapun tafsir Al-Maraghi yaitu menafsirkan bahwa penyebutan angka 1000 tahun kurang 50 tahun bukan sekedar menunjukkan lamanya masa dakwah, tetapi juga mengandung pesan moral dan pendidikan. Bahwa
perjuangan menegakkan. Menurut Al-Tabari, sementara itu Al-Tabari menekankan bahwa peristiwa penyelamatan Nabi Nuh dan para pengikutnya merupakan ayah tanda kebesaran Allah bagi seluruh manusia. Hal ini mengandung makna bahwa Allah senantiasa menolong orang-orang yang beriman dan menghancurkan kaum zalim. Sehingga kisah ini menjadi pelajaran universal bagi umat manusia sepanjang zaman. Adapun pembahasan dalam konteks pendidikan Quran surah Al-Ankabut ayat 14-15, yaitu yang mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan dengan dunia pendidikan Islam. Ayat ini menceritakan perjuangan Nabi Nuh alaihi salam dalam pendidik dan membimbing kaumnya menuju jalan yang benar selama 950 tahun. Meskipun hanya sedikit yang beriman, Nabi Nuh tetap sabar, tekun, dan tidak berputus asa dalam menyampaikan risalah Allah. Dari kisah tersebut terdapat sejumlah nilai pendidikan yang dapat diambil sebagai pelajaran penting dalam konteks pendidikan masa kini. Yang pertama, ada nilai kesabaran dan keteguhan dalam mendidik, di mana salah satu nilai utama yang terkandung dalam ayat ini adalah kesabaran, yaitu dengan disebut dengan sabar. Nabi Nuh berdakwah dalam waktu yang sangat lama tanpa menyerah meskipun menghadapi penolakan dan cemoohan dari kaumnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pendidik harus memiliki keteguhan dan keuletan dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menghadapi peserta didik yang sulit diarahkan. Dalam konteks pendidik, kesabaran menjadi kunci keberhasilan. Yang kedua adalah nilai keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Nabi Nuh berdakwah bukan karena mengharapkan imbalan duniawi, tetapi semata-mata karena Baiklah, selanjutnya nilai keteladanan dan konsistensi istiqomah. Nabi Nuh tidak hanya menyampaikan ajaran secara lisan, tetapi juga menjadi teladan hidup bagi pengikutnya. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang sangat efektif karena peserta didik lebih mudah meniru perilaku daripada sekedar menerima teori. Adapun yang selanjutnya nilai penghargaan terhadap itu di penghargaan terhadap waktu dan proses, di mana lumayan masa dakwah Nabi Nuh 950 tahun mengandung pesan bahwa perubahan dan pendidikan membutuhkan waktu dan proses. Seorang pendidik tidak boleh berharap hasilnya instan karena membentuk karakter dan akhlak memerlukan keteladanan dan kebesaran yang panjang. Yang terakhir yaitu nilai ketegasan dan keadilan dalam pendidikan. Ayat ini juga menggambarkan bahwa ketika kaum Nabi Nuh tetap menolak kebenaran, Allah memberikan hukum berupa banjir besar. Hal ini mengandung nilai ketegasan dan keadilan dalam pendidik. Seorang pendidik tidak hanya harus sabar dan lemah lembut, tetapi juga perlu tegas dalam menegakkan disiplin agar terciptanya lingkungan belajar yang tertib dan bermartabat. Makna pendidikan dapat disimpulkan dari uraian di atas. Dapat disimpulkan bahwa Quran surah Al-Ankabut ayat 14-15 itu mengajarkan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter yang menuntut kesabaran, keikhlasan, keteladanan, kedisiplinan, dan keadilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, saya minta maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.